Good night, everyone. Welcome back to the third class of our GMMUN School Batch 4. And we will talk about the technical simulation of how MUN goes. So, previously kita udah belajar tentang basic MUN ya, tentang istilah-istilah dasar di MUN. We also have learned about some technical tips and tricks of how MUN goes, but this time we will not talk about the tips and tricks again. We will talk about the procedures. We will talk about the formal procedures of every MUN conference, and this will be basically found in general MUN committees, but perhaps in different councils such as United Nations Security Council or the Crisis Council or the Historical Crisis Council, you will find different procedures, but the one that we're going to learn today is going to be the general one that you will often see in many MUN conference. Can you guys give a Zoom chat box? Perhaps say hi to. I want to know whether my internet connection is working because I don't know whether it's working. Okay, thank you, Risma. Okay, my internet is good then. Okay, I will. Okay, thank you guys. Okay, I will start sharing my screen. Okay, wait. Okay, so this is the screen. This is the general rules of every committee, most committee in MUM. But this time we will use the UN General Assembly. So this is going to be quite hard to understand for some. So I will go very, very slowly dan bakal gue jelasin juga sih secara rinci ya masing-masing istilahnya. So if any of you guys ada yang kurang paham or perhaps you find some difficult term or even you hear a term that you've never heard of, dikasih tahu aja, unmute langsung, you can just unmute your mic and then cut me during the talk, it's okay, atau di chat di Zoom box juga bisa. Okay, so sebelum kita mulai MUN, sebenarnya ada beberapa prosedur kan, ada beberapa sesi di mana delegate itu harus harus lalui dulu baru kita bisa ke sesi-sesi berikutnya. So, if we talk about MUN as a sequence of activities, kalau kita bicara MUN sebagai sebuah rangkaian kegiatan, itu kan kita udah belajar ya di kelas pertama. Itu pertama ada roll call, ya semacam absen delegasi-delegasi negara. Terus ada setelahnya itu General Speakers List, ya, atau GSL. Dan setelah itu ada moderated caucus, ini di mana debatnya itu dianggap dimulai, kurang lebih gitu. Jadi ini tempat di mana emang kita udah ngomongin topik dari MUN-nya. Jadi kalau misalkan topiknya misalkan tentang terorisme, kita kita pakai terorisme lagi. Nah nanti subtopik yang dibahas itu kenapa sih terorisme bisa terjadi gitu? Kenapa sih terorisme itu bisa terorisme di satu negara bisa memengaruhi di negara lain? So this will talk about the subtopics. It's way more specific, it's way more detailed, dan ini biasanya dimulai di moderated caucus. Unmoderated caucus itu bisa jauh lebih spesifik lagi atau bahkan melebar juga mungkin. The only difference is that it's not moderated, it's unmoderated. Jadi nggak ada yang membimbing diskusi dalam artian moderated caucus itu kan ada chairnya, ya dia mimpin, she or he decides who's going to talk, siapa yang bakal ngomong, siapa yang akan bicara itu ditentuin sama the chair, the board of chair. But in unmoderated caucus itu nggak ada. Jadi you can walk around, you can chat with anyone, you can call with any delegate that you find on the Zoom conference or on the MUN conference that you're currently participating. Itu nggak dibatasin. Dibatasinnya cuma pakai waktu. Jadi selama 20 menit maksimal kalian silahkan ke siapa aja boleh, ngobrol apa aja boleh, diskusi isu apa aja boleh, as long as you're doing it maksimum 20 menit gitu. Itu unmoderated, terus biasanya dilanjutkan dengan drafting of the working paper, terus ada draft resolution ya, di presentasi juga ini nanti di presentasi DR-nya ya, draft resolution-nya, dan nanti draft resolution-nya kalau after you finish presenting the draft resolution, we will move on to the voting procedure where we will vote for the draft resolution. So this is basically the time, yeah, the substantial time for you to decide whether a resolution passes or not. Dan ini biasanya nggak ditemuin di awal-awal karena di awal-awal itu kan we're talking about the debate of the issue, right? The activity of what we do itu adalah debating the issue.
Kalau draft resolution, voting procedure-nya, we're no longer talking about substantial discussion. What we talk about is procedural. Nah, itu baru setelah voting selesai, baru resolusi yang dipilih apa, atau ada yang nggak dipilih sama sekali, setelah itu baru selesai. So that's basically how the MUN goes. The flow of MUN starts with roll call, ends with the voting procedure. Nah, di layar, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada conference session. Jadi, di sini ada tulisan present ya, yang warna kuning, sama ada present and voting yang warna, yang warna hijau. Oke. Nah, so this is yang udah kita pelajari. This is one thing that we have learned in the first class, bahwa present and voting itu beda. Ya kan? Ada yang masih ingat? Jadi kalau present itu teman-teman hadir bisa untuk memilih iya, memilih tidak, atau memilih enggak iya, enggak juga enggak gitu. Jadi it's not yes, it's not no, it's being abstain gitu. Jadi teman-teman nggak memihak di salah satu sisi dari topik yang sedang dibicarakan. Kalau present and voting, you not only that you are present, you're also voting. So you have to either say yes or no. Jadi antara dua itu. Nggak bisa kita memilih, gue nggak mau voting deh, gue nggak milih siapa-siapa. You can't unless you're only present. Gitu. Nah, di MUN, ini bakal terus ditanya nih. Jadi kalau kalian present and voting di conference session, kan MUN itu kan 2 hari ya. MUN itu kan 2 hari. Nah, anggaplah 2 hari. Ada yang 3, ada yang 4. Anggaplah 2 hari. Dalam 1 hari itu bisa 4 sampai 5 session. Normally 4 session. Jadi 2 di pagi ke siang, 2-nya lagi siang ke sore. Nah, di setiap sesi, you will always be asked sama chairnya, dan ditanya, you will be asked whether you want to be present atau present and voting. Kalau misalkan kalian di sesi pertama itu present, di sesi kedua kalian bukan berarti harus present lagi, enggak, karena you can choose whether to be present or present and voting. Di akhir ini yang akan menentukan. Jadi present and voting itu untuk substantial voting aja sebenarnya. Misalkan voting draft resolution itu kalian bisa present. Tapi kalau present and voting itu di yang substansi diskusinya yang sifatnya itu mau nggak mau harus ada yang voting. Mungkin agak bingung ya. The main point is, kalau kita bicara sesuatu yang lagi ngomongin topiknya nih, misalkan ada tiga topik nih. Ada 3 topik, total delegate-nya ada 15. Nah, itu 15-15-nya itu harus memilih iya atau enggak dalam hal untuk melanjutkan mosi ini atau enggak. Do you want to pass this motion or do you not want to pass the motion? Jadi itu harus voting. Meskipun teman-teman pas di awal bilangnya present. Tapi kalau votingnya udah nggak ngomongin yang substantif kayak tadi ya, udah tinggal prosedural nih, kayak misalkan cuman untuk voting draft resolution, udah nggak ada debat-debatan lagi, then you have the right to choose present atau present voting. Jadi itu baru bisa tuh, mau abstain, mau nggak abstain itu bisa. So that's the difference. Jadi misalkan di sini ya, di sini presentnya misalkan ada 15 orang. Nah, terus present and voting-nya ada 25. Nah, the total delegate would be 40. Nah, jadi cara nentuinnya apa nih? Kita simul bener nih. Ini sebenarnya simul beneran nih. Anggap aja, assume that I'm the chair currently moderating the conference, dan kalian lagi di sesi perkenalan sistem simulation MUN. Mungkin ada yang nanya, Bang, kenapa kita nggak langsung simul beneran aja, speech dan sebagainya? I would say itu gampang sebenarnya. Kalian bisa belajar sendiri. Tapi simul yang diajarin di GMMUN School itu adalah technical simulation yang nggak bakal kalian dapat kalau kalian udah ikut MUN benerannya. Karena kalau kalian ikut MUN benerannya, yang dibahas itu cuma topiknya aja. Karena asumsi panitia kalian semua udah paham. Jadi only in GMMUN School kalian diajarin simul yang seperti ini, yang dimana kita ngasih tahu nih, ada spreadsheet, ada Microsoft Excel-nya loh untuk kita para chair itu memimpin sebuah MUN gitu. Okay, so the first one is majority vote ya. Ini majority-nya 21 ya. 50% plus 1. 50% of 40 is 20 plus 1 is 21. Majority vote nih kalau apa sih? Majority vote ini biasanya kalau misalkan sifat-sifatnya itu voting yang prosedural, belum substansial banget lah. Maksudnya cuman untuk memastikan motion itu maju apa enggak gitu. Nah, ini di sini kita bisa lihat 21. Jadi misalkan gini, misalkan ada topik A ya.
terus ada topik B, terus ada topik C. Nah, topik A, B, dan C ini kan semuanya kan proposal. Semuanya itu diusulkan oleh delegasi, oleh delegate yang ada di dalam conference. Nah, topik E, topik B, topik C ini harus dipilih agar bisa dibahas. Contoh topik A-nya nih, kita panjangin lagi nih. Topik A misalkan bahas, ini anggap aja ya, root cause. Penyebab dari isunya tuh apa. Topik B pengen bahas history of the issue. Ya, apa sih sejarah dari isunya kita kan perlu tahu juga. Terus topik C bilang, udah kita nggak usah bahas itu aja, kita bahas langsung cause-nya aja. Apa sih penyebabnya dari isu ini ada dan apa yang harus kita lakukan pasca terjadinya si isu tersebut. Anggaplah lagi-lagi isunya terorisme aja biar gampang dipahami. Nah, topik A itu dia kan dari 40 nih, dari 40 delegates, itu mereka akan digilir nih untuk milih. Jadi yang pertama A, B, C, anggaplah A nih yang duluan diajuin nama si chair-nya. Oke, delegates, thank you for proposing the motions. We will vote upon each topic based on the majority vote. For topic A, proposed by delegate of Indonesia misalkan. Proposed by delegate of Indonesia, topic A would like to discuss about the root cause of this problem, the terrorism issue. For those who are in favor of the motion, please raise your placard. Tuh cara bakal ngomong gitu tuh. For those who are in favor, siapa sih yang setuju? Please raise your placard. Ternyata yang setuju cuman ada 17. Nah, kita lanjut ke topik B. Ntar kita tentuin mana nih yang lolos. Topic B, history. Thank you, delegate. We will now vote upon topic B regarding the history of the issue. For those who are in favor of the motion, please raise your placard. Nah, misalkan yang angkat itu ada 20. Nah, terus topik C. Thank you, delegates. We will vote upon topic C regarding the cause of the problem of the terrorism issue. For those who are in agreement with this issue, please raise your placard. Misalkan ada 24. Coba, can anyone guess which topic passes on the Zoom chat box? Boleh di-type. Topik mana nih yang lolos dari 3 ini berdasarkan hasil voting yang udah dilakukan sama Chair Abdur. Can anyone guess? Please answer through the Zoom chat box. Okay, thank you guys. Thank you Natalie, Eliza, dan juga Nur. Yes, the answer is C. Kenapa jawabannya C? Karena 50% plus 1. Kalau misalkan kayak begini gimana? Set. Oke, misalkan gini. 27, 36. Oke, this one is interesting. I want to know, ya, mulai chat dari sekarang, topik mana yang lolos? A, B, apa C? This is interesting. Interesting question. Yang mana yang lolos? Okay, can anyone guess again? Okay, someone says C, and then someone said it's B. Natalie said it's all of them. Okay, so again, remember the rule. In MUN, in the moderated caucus specifically, the topic that passes, topik yang pass itu adalah topik yang memenuhi majority vote. Gitu. Kata kuncinya itu. Kak Abdur ini tiga-tiganya menuhin majority vote. Terus yang mana yang dibahas? Kan nggak mungkin tiga-tiganya dibahas, sedangkan kita waktunya limited, terbatas. Oke, next hint. Remember bahwa A, B, C ini diajuin nggak barengan. Ya, kan chair-nya tadi nanya dua kan. I said topic A, we will vote upon topic A. Terus we will vote upon topic B, we will vote upon topic C. Secara urutan, yang duluan kan topik A. Nah, jadi kalau topik A udah memenuhi majority vote, 27 atau bahkan 21 aja. Mau topik B 36 kayak, mau topik C 40 misalkan. Tapi kan yang duluan topik A. Gitu. So this is a trick question. Kenapa? Karena once A passes, then the topic will be chosen. The motion will be chosen. Jadi kalau misalkan, kan topik A duluan nih, diajuin sama Indonesia misalkan. B sama Malaysia. Topik A di voting duluan. Ya. Di listnya barengan, iya di listnya barengan. Jadi gini. Caranya tuh bakal ngomong gini. Okay, we will open for another moderated caucus. For those
who wants to propose a motion, please raise your placard. Indonesia angkat placard tuh. Ya, Indonesia, Malaysia, Prancis angkat. Yang dipilih pertama Indonesia. Thank you, Chair. Delegate of Indonesia would like to propose a moderated caucus to talk about the root cause of the issue for 20-minute total time. Ya, 1 minute speaking time each. Ada yang masih ingat template-nya? Itu ada di slide yang pertemuan pertama. Nah, topik A dipilih nih, ditulis sama chair-nya, root cause, topik A. Set. Terus topik B. Chair ngomong lagi, belum voting. Tapi chair ngomong lagi. Ini ibarat nge-keep ya. Topik A ini udah dicatat duluan. Topik B. Any more delegate who wants to propose a motion, angkat lagi tuh semua orang. Indonesia nggak bisa ngangkat lagi karena kan dia udah di tag motion, dia udah nggak bisa propose lagi. Oh, ada Prancis nih, Prancis. Delegate of France would like to propose a moderated caucus with history of the issue as the topic for 20 minutes total time with 2 minutes speaking time each, and it will talk about the history of the issue. Dimasukin sama cara. Okay, thank you Prancis, thank you France for proposing. We will open for one more. Nah, chair bakal ngomong gitu. We will open for one more topic. Any delegates who wants to propose. Misalkan ada nih, oh yes, Malaysia, you're raising a placard. Please state your motion. Nah, chair bakal ngomong gitu. Terus Malaysia bilang, okay, thank you chair. Nggak pakai okay. Thank you chair. Delegate of Malaysia would like to propose a moderated caucus for 20 minutes with 1 minute speaking time each to talk about the cause of the issue. Dicatat sama chairnya. Secara urutan tadi gimana? Topik A dulu, B dulu, sama C dulu. Tiga-tiganya di listnya bersamaan, iya. Tapi votingnya kan satu-satu. Kan nggak mungkin. Siapa yang milih A, B, C? Kan nggak mungkin. Nentuinnya gimana tuh? Pelan-pelan dulu. Siapa yang pertama duluan tadi? Oh, si Indonesia duluan nih, topik A. Jadi kita topik A dulu. Topik A langsung 35 dapat yes. Ya. 35 yes, 5 no. Ingat, kalau votingnya topik, moderated caucus, itu nggak bisa nggak jawab. They have to vote yes or no. Jadi mereka bakal disuruh angkat plakatnya sama chair. Nah, kalau topik A udah 35 nih, udah ngelewatin majority vote, berarti B sama C udah nggak bakal dihitung lagi. Meskipun misalkan anggaplah lanjut ternyata topik B 40, nah, topik C-nya 39 kan lebih banyak daripada B dan C. Ya mereka nggak bakal dipilih. Kenapa? Karena topik A duluan yang memenuhi majority vote. Nah, jadi jawabannya itu sebenarnya. So, makasih yang udah jawab, but not the answer is topic A. Jadi ini buat nanti kalian tahu juga bahwa the one that is chosen, the motion that is chosen itu bukan motion yang paling banyak fansnya, bukan. Yang paling banyak peminatnya, bukan. But the one that is decided first. Jadi selain kali ini bisa dicatat, selain kalian harus bisa nge-propose motion yang menarik, memukau orang, kan kalau kita bisa bikin topik yang subtopik yang menarik kan orang pasti bakal milih kalian, ya nggak sih? Oh iya juga ya, nih harus dibahas nih. Misalkan kalian milih subtopiknya, thank you chair, we would like to propose blah 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 to talk about the development of the issue. Misalkan dari tadi ngomongnya itu cuma sejarah, nggak ada yang ngomong perkembangannya gimana. Bisa jadi di masa lalu isunya buruk, tapi di sekarang masa depan bisa jadi baik. Kalian bilang, we want to talk about the development of the issue. Dan ternyata itu menggait banyak orang pengen voting, langsung dapat 35. Mau topik BC 40, you're the one who is proposing first. Jadi key-nya adalah satu, propose first, dan propose subtopik yang bagus. Nge-propose di pertama kali aja nggak cukup sebenarnya. Kenapa? Ya karena nggak menjamin bakal dipilih. Do you get priority? Iya, kalian dapat priority. Tapi ingat, priority pertama pun nggak menjamin dipilih. Apalagi yang ketiga, gitu kan? Kan kalau kita dapat yang ketiga, kita harus ngelewatin 1-2 dulu nih. Nggak tahu nih berapa banyak yang milih. So that is the answer for moderated caucus. Jadi intinya adalah yang ditentuin itu berdasarkan duluan siapa plus who gets the majority vote. Ya, dua-duanya itu harus dapat. Bisa jadi majority tapi nggak duluan. Kalau yang lebih duluan, it won't pass. Misalkan juga nggak majority, cuman pertama doang, it also won't pass. Jadi harus dua-duanya. Gitu. So that's the brief moderated caucus session simulation. Basically kita nentuinnya berdasarkan itu. Why is this important? Karena pinter MUN substansi aja nih. Misalkan kalian jago nih MUN, you know a lot about the issue, about the topic,
but you don't know the procedure. You don't know how MUN technically goes. Kalian bisa kalah sama yang ngerti teknis. Nah, jangan sampai kalian nggak cuman fokus diri sendiri nih, nggak mau ngobrol sama yang lain. Padahal kunci MUN kan diplomacy, negotiation, tapi kalian pengennya tuh pinter sendiri. Kalau lagi conference pengennya nyatet sendiri, nggak ngajak orang, nggak ngajarin orang. Dan forget about having friends. Ingat di MUN itu kita harus gather vote. Ini MUN itu lomba di mana this is a competition where the one that matters is not only about how smart you are, because there are several things that matter. Apart from being smart, you also have to be knowledgeable about the technical aspects of MUN. Jadi selain kita harus ngerti isunya, kita harus ngerti isu-isu prosedurnya dalam MUN. Kalau kalian nggak tahu yang basic, jangankan mau lolos, mau menang misalkan, kalian akan susah melawan mereka yang ngerti teknis. Even though secara substansi kalian lebih pintar karena kalian lebih jago misalnya. So that's the reality of every competition. If you don't know the procedures and you only focus on the substance, then forget about winning, forget about having the best time of your life, having an achievement. I would say understanding both the substantial and procedural aspect of a competition, or even MUN in particular, is going to be really important for how you will win gitu. Jadi penting untuk tahu dua-duanya. That's the first thing. Oke, itu lumayan banyak. Jadi sekarang quorum vote. So quorum vote, ya, quorum vote is about total 2/3 dari seluruh mereka yang hadir ataupun hadir dan voting, present voting. Jadi di sini ya, di sini itu 40 ya bagi 2. Oke, pardon my mathematics. 40 times 2 ya, gini kan ya, divided by 3. Oke, so quorum vote itu 27. Mungkin ada yang nanya, kenapa quorumnya lebih gede daripada majority, kan? Dan kapan quorum itu dipakai? Quorum itu dipakai kalau misalkan kita voting draft resolution. Voting draft resolution. Voting draft resolution. Jadi kalau lagi moderated caucus topik-topik gini, itu nggak dipakai, ya, nggak dipakai. Jadi ini cuma untuk voting draft resolution. Kak, kenapa untuk draft resolution pakai quorum? Kenapa nggak majority aja? The answer would be karena yang nanti disahkan itu akan memengaruhi kehidupan tidak hanya mereka yang setuju, tapi juga mereka yang nggak setuju. Kalau misalkan satu negara nih, anggaplah satu negara ikut MUN nih, 50% say yes, ya, ada resolusi nih, 50% bilang setuju, 50%-nya nggak setuju. Meskipun pass nih, anggaplah pass, 50% setujunya pass. But eventually it won't be fair buat yang the other half. Karena kan 50% dari satu itu kan, dari keseluruhan itu kan jumlah yang banyak juga, ya kan? Misalkan 50%, terus yang enggak ini 40%, 10% abstain misalkan. Itu kan ada total ada 50 orang yang enggak setuju, enggak sepakat gitu kan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan juga. Even though they don't agree with you, kehidupan mereka tuh akan dipengaruhi sama kita-kita yang setuju misalkan. Kak, why is this so philosophical? Karena gini, kala di mana kita ingin mengambil sebuah keputusan, kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan orang banyak, that's when you become bijak ya. That's when you become wise about how you will treat others' life gitu. Jadi meskipun kalian partai A nih misalkan, partai A lawan B gitu. In order for a resolution to pass atau undang-undang misalkan, in order for a law to pass, itu harus sepakat 2/3. Karena kalau 2/3 kan mereka lebih banyak daripada 1/3. It's different with 50% versus 50%. Kalau majority 50% plus 1 udah cukup. Tapi ini kan untuk menentukan subtopik aja. Quorum itu harus 2/3 of the total delegates who are present. Ya, yang hadir di situ. Okay, so another quiz. Remember what you learned di soal yang pertama. Sekarang we will test for the second test. So this is the second test. Ada resolusi draft resolution A, ya, terus draft resolution B, sama draft resolution C. Jadi dari 40 delegate itu ada 3 resolusi yang dibuat draftnya.
gitu. Ada 3 blok. The first draft resolution only reach misalkan quorum ya. Dia cuma nyampe misalkan 25. Nah, dia cuma nyampe 25. Terus draft resolution B, it gains dari 40 delegate ya, it gains misalkan 20 berapa ya? Misalkan 30 deh. Draft resolution C itu dapatnya dari total delegate 40, itu karena fansnya banyak nih, DR-nya bagus. They got 39. Ini menarik nih. So, I want you to know. Again, remember, ini voting resolusi. It's not voting subtopic. I want to know from these 3 draft resolution, which draft resolution passes? Can anyone guess? Dari A, B, dan C, mana nih yang pas? Kalau misalkan patokannya itu quorum vote. Can anyone guess? Okay, no one's giving a chat on the Zoom chat box. Guys, nggak apa-apa kalau salah, nggak apa-apa. Oke, Natalie bilang B dan C. Cynthia bilangnya C. Anyone wants to guess again? Kita ini berapa orang ya? I cannot see the number of the participant though. Let's see. 6. Okay, I think it's around I don't know, 9, 10. Okay, Risma said C. Ada lagi yang mau jawab? Safira said A atau C. Okay, so I'm gonna give a hint. Okay, I haven't seen a right and jawaban yang to the point karena kebanyakan milihnya 2 or atau n. Jadi karena kan jawabannya cuma 1 ya. Gue akan ngasihin. Ingat, patokannya quorum alias 2/3 dari 40. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, patokan kedua, quorum. Patokan yang kedua adalah votingnya pakai urutan siapa duluan. Okay. So, which draft resolution passes? Patokannya quorum, bukan majority. Terus votingnya pakai urutan siapa duluan. Can anyone guess? Oke, Natalie bener. Congrats. Tapi gue belum bisa nyediain hadiah buat Natalie. So, Natalie mungkin bisa minta panitia. Jadi benar jawabannya B. Kenapa jawabannya B? Karena B yang memenuhi 2 ini. Apakah B memenuhi patokan quorum 2/3 dari 40? The answer is yes. Apakah B memenuhi ketentuan votingnya itu harus siapa duluan? The answer is yes. Ini kayak jawab soal ujian SBN, UTBK gitu ya, ujian nasional. Harus dianalisis satu-satu. Sekarang kita ke draft resolution C. Memenuhi nggak sih 2 unsur ini untuk bisa pass? Apakah 39 itu lebih daripada, ini jawabannya bukan harus 27 ya? Bukan, tapi harus menyentuh angka ini. Ngelewatin angka ini atau menyentuh angka ini. Sama atau lebih besar dari. Ya itu ya jawabannya, apa bahasanya ya. By the way guys, gue anak hukum, so not too much familiar anymore with numbers. Jadi I'm gonna use a very istilah-istilah yang sangat-sangat mudah dimengerti di dunia matematika. In other words, I'm not that good, jadi mohon dimaklumi. Jadi 2/3 dari 40, 39 lebih nggak dari 2/3 dari 40? Atau sama nggak? The answer is yes, definitely. 39 itu di atas 27, memenuhi. But dia votingnya duluan nggak ya? The answer is no. Kenapa? Karena urutannya A, B, C. Lain soal kalau misalkan urutannya itu draft resolution C di sini, draft resolution, insert row. Wait. Insert row. Is it entire row or shift cells down? Okay, you can shift cells because it's merged. Okay, wait guys. Not familiar with Excel. Entire. Okay, it's entire. Okay. Kalau misalkan jawabannya itu, urutannya itu C duluan, B yang di sini, terus A yang di depan. The answer
C bakal memenuhi. Nah, dia bakal memenuhi karena meskipun B juga quorum, tapi B kan di votingnya ketiga gitu. Saat voting C udah memenuhi, C bakal pass gitu. Draft resolution A pas gak? Ya jawabannya enggak, karena dia syarat pertama aja nggak lolos. Gitu. Quorum aja enggak. 25, kan minimal 27. Kalau misalkan draft resolution B yang di depan, draft resolution C yang di belakang, terus draft resolution A yang tengah, di answer, jawabannya akan draft resolution B yang menang. Kenapa? Karena dia yang pertama. Gitu. Makanya nanti, ini lumayan advance, tapi nanti itu bakal ada namanya, saat voting ya, saat mau voting, sebelum voting tuh chairnya bakal nanya, does anyone want to propose a motion? Atau misalkan chairnya ngomongnya biasa gini, the floor is still open for motion, anyone wants to propose a motion? Itu biasanya ada motion namanya motion to reorder. Jadi kan kalau urutan draft resolution kan biasanya berdasarkan huruf, dan ini udah template ya. Jadi A, B, atau C, atau draft resolution 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1.2, 1.3. Nah, biasanya ada orang yang minta motion to reorder. Misalkan urutannya udah normal nih, A, B, C. Cuman bloknya si C nih, dia kan takut nih sama bloknya B. Karena dia tahu blok B juga, mereka udah ada suara 30. Udah pasti menang dong, meskipun gue paling banyak suaranya 39. Tapi kan resolusi B lebih banyak gitu. Terus si C nawarin, kita mau reorder. C jadi duluan. Nah, draft resolution A yang di belakang. Nah, kalau kayak gini C udah pasti menang karena udah ada 39 gitu. Jadi a lot of politics ya. Pasti ada. Jadi kalian bakal belajar juga nih politik di sini. Kenapa? Karena bisa jadi teman kalian yang satu blok ya, yang udah kalian bareng sama kalian, bisa jadi pas voting procedure itu mereka nggak milih DR kalian, tapi milihnya DR lawan. Itu hal yang biasa dan pasti bisa banget terjadi. So, how do we maintain the number? Misalkan di draft resolution tulisannya sih signatorisnya sih 30 delegates setuju. Tapi ingat, signatoris itu bisa banyak. Maksudnya gimana? Maksudnya, I can be a signatory in draft resolution A, and I can also be a signatory in draft resolution C misalkan. Itu signatory atau penanda tangan kan, signatory. Kalau sponsor atau mereka yang memimpin pembuatannya gitu ya, drafting dari resolusinya, itu mereka cuma bisa di salah satu. Nggak bisa kita sponsor A, di sponsor di draft B juga sponsor, nggak bisa. Sponsor itu salah satu. Signatory bisa banyak. Nah, karena bisa banyak, anyone can be voting anything. Jadi ini tergantung dari siapa yang jago deketin siapa. So don't be too happy punya delegate signator yang banyak. Kayak misalkan draft resolution C nih, signatornya 39, tapi pas voting cuman ada 20. 19-nya kemana? 19-nya ternyata ke draft resolution A. Nah, jadi ada 39. Nah, itu bisa juga terjadi. Gitu. Kalau udah kayak begini, misalkan draft resolution C, meskipun udah di reorder, dia nggak bakal bisa menang, karena kan 20 doang. B menang. Ini karena dia urutan kedua. Lain soal kalau misalkan draft resolution A-nya di tengah, B-nya di belakang. Nah, ini baru. So, that's how it works. Terus ini kalian bisa lihat DR signatory 1/8 dari total. I would say ini mungkin ini ya, aturan normal pada umumnya in MU1. However, sometimes kita nggak melimit minimal ya. Kalau signatoris tuh nggak ada biasanya. Di MU1 tuh chair nggak nentuin. Yang penting tuh cuma dua ini aja sebenarnya. Kalian harus paham dua ini aja. Karena ini di mana-mana sama. Kalau di signatory biasanya nggak ada. Mau signatory kalian cuma 2, cuma 3, it's okay gitu. Kalau di sponsor juga sama. Jadi kan dia bilangnya 1/5 dari total kan ada 8. Itu jawabannya nggak juga. Kadang mau delegate-nya conference ada 100 orang, sponsornya kan kalau 1/5 dari 100 kan 20, which is not impossible. Kalau kita, which is impossible. Kalau misalkan kita bicara berapa banyak draft resolusi nanti yang akan ada gitu. Makanya kita limit jadi 3 sponsor aja gitu. Jadi anyone can be a sponsor ya, siapapun bisa. Tapi ingat, you can only be a sponsor in one draft resolution gitu. Terus ada amendment. Amendment juga kadang orang kadang chair nggak nentuin ya. Nggak nentuin 1/10 dari total, nggak juga. Kadang chair itu cuma nentuin pokoknya sponsornya agree semua mau amandemen. Nah, itu biasanya ada gitu. So that's the brief explanation of the simulation. Ini moderated caucus maksimal total time, ingat 20 menit. Second speaking time-nya maksimal 2 menit.
ya 20 dan 2 menit. Jadi gini, I will do I see a chat box. The chat box slide is klip dari tadi, but I will see it later ya. Gua mau jelasin ini dulu. Jadi 20 menit total, 2 menit max speaking. Ini maksudnya apa sih? Mungkin ada yang bingung ya. Tadi kan ada yang bingung. Takutnya ada yang bingung aja sih. Cuman kalau misalkan ada yang masih bingung. Jadi 20 menit total 2 menit itu maksudnya moderate fokus itu gini. Misalkan gue Indonesia nih, Abdur Indonesia. Gue pengen propose, gue pengen 20 menit total. Okay, wait. Delegate of Indonesia would like to propose a moderated caucus for 15 minutes. Ya, 15 minutes total time with 1 minute each. 1 minute speaking time each, sorry. Okay, so another quiz. Another quiz. Please, yang jago MTK, showcase your ability in counting ya. Jangan sampai kalah nih sama yang bukan background yang ngitung-ngitung. So, ada 15 menit total waktu tersedia nih. Nih, 15 menit buat lu pada gitu. Terus orangnya ngomong lagi. Dari total 15 menit, masing-masing dapat 1. Pertanyaannya, ada berapa delegate yang bisa ngomong di situasi ini? Di moderated caucus sesi ini. Can anyone guess? Please fill in the Zoom chat box. Oke, nice. Everyone lulus SD ya. Jadi 15 bagi 1 gitu. Second question. 20 menit total tersedia. Terus ada 4 minutes each. Okay. I think it's easy ya. Cuman nggak tahu nih. Ada yang tahu the answer? Kalau ada 20 menit tersedia, each dapat speakingnya 4. Oke, I think it's too easy. Oke, benar. Oke, tapi ini jawabannya benar, it's 5. Kalau misalkan ada 5, tapi ingat, biasanya MUN itu maksimal kan ini ya, 20 menit, 2 menit, 120 second speaking time. Ini kan 4 menit each. Speaking time-nya kan 4 menit, kan lewat dari 2 menit. Ini biasanya nggak bisa nih. Caranya tuh biasanya bakal ngomong, you cannot propose 4 minutes, so the maximum is 2, maksimum totalnya 20, jadi yang total tuh ini. Gitu. Kak, kalau misalkan 11 menit total, terus 1 menit each, bisa nggak? Bisa, karena kan dia nggak lebih dari 20 totalnya, terus each-nya nggak lebih dari 2 menit. Totalnya berapa ini? Ya udah 11 bagi 1 berarti 11 orang. Siapa aja yang ngomong nanti? Nah, ini diangkat plakart lagi nih. Slotnya ada 11 nih. Masing-masing ngomong 1 menit nanti. Caranya bakal ngomong, for those who want to speak in this motion, nah biasanya ngomong gitu. Please raise your placard. Ada 15 nih angkat plakard. Kan slotnya cuma 11, yang ngangkat 15. Berarti ada 4 yang nggak ngomong. Nah, terus pertanyaan berikutnya, chair-nya itu milih 11 tuh dari 15 orang nih, kriterianya apa? We don't know. Bisa jadi kriterianya itu karena si chair pengen ngeliat debatnya ini jadi panas, mereka milihnya itu negara-negara yang gede. Bisa juga. Atau misalkan karena chairnya ngelihat negara si A, B, C, D itu nggak pernah ngomong dari tadi, dia dipilih meskipun yang sisanya yang sering ngomong itu nggak dipilih, itu bisa juga. Atau bisa juga mereka milih berdasarkan bukan negara, bukan siapa yang udah ngomong, tapi mereka milihnya berdasarkan urutan yang ngangkat plakard, itu juga bisa. So, itu bukan ruang debat sih, karena itu diskresi namanya, diskresi dari chair. Jadi, emang ruangnya si chair, bebas mau dia mau milih siapa, mau si chair milih dia lagi, it's no problem sebenarnya gitu. But a wise chair bakal milih serata mungkin, sebisa mungkin semua orang punya kesempatan ngomong. Kenapa? Karena kan orang kan ikut MUN kan ya bayar gitu kan ya. Masa udah bayar kita nggak dikasih kesempatan ngomong sih sama chairnya gitu. Cuman gara-gara kita misalkan nggak terlalu paham, I hope you guys nggak ketemu sama chair yang kayak gitu, karena biasanya yang kayak gitu it's not wise, meskipun sebenarnya itu sah aja gitu. So that would be the brief one. Oke, unmoderated nggak perlu dijelasin karena intinya maksimal 20 menit. Ada chair yang ngasih 30 juga ada. Intinya adalah selesai 30 menit, selesai 20 menit, atau itu sudah selesai. So, mungkin ada yang mikir, ini kok ngitung-ngitung ya? Kan gue ikut MUN kan pengennya ngomong, bukan pengen ngitung. Gak usah khawatir, yang ngitung ini bukan kalian,
tapi chairnya, ini tugas chairnya, tugas jurinya gitu. Kalian nggak perlu tuh ngitungin, oke ini siapa nih yang lolos nih, mau si mana nih yang lolos, itu nggak usah. However, ini yang mau gue ingetin, however, kalau kalian ngerti ini, kalian bakal bisa main strateginya. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau kalian punya dari total conference-nya misalkan 20 orang nih, terus kalian bloknya itu udah ada 15. Nah, 15 dari total 20 orang, 5-nya lagi ini beda blok sama kalian, beda tim, ya, beda draft resolution. Itu kan kalian udah bisa nerka-nerka 15 itu kira-kira gue bisa nggak ya ngelolosin draft resolution gue? Kalau orang nggak tahu hitungannya ini, dia bakal nanya pada diri sendiri terus, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Padahal kalau kalian ngerti cara ngitungnya, kalian tinggal 2/3 kali total delegate-nya. Misalkan berapa nih? 20 ya, kali 2 bagi 3. 40 bagi 3 ini koma ya. Oke, 13, 3-nya kecil berarti turun ke bawah ya, penggenap pembulatannya gitu kan ya. Nah, ini ada 13, berarti minimal kalian harus nge-guide orang tuh 13. Kalau 12 gimana? Nggak lolos. Meskipun lawannya kan 8 nih, 12 tambah 8, 20, lawannya bloknya 8, kalian 12 lebih banyak dong, tapi draft resolution kalian nggak bakal lolos. Gitu. Kak, draft resolution itu harus lolos gak sih? Jawabannya enggak. Kalau nggak lolos ya udah mau diapain? Nggak ada yang lolos, berarti di saat hari itu MUN-nya gagal untuk meloloskan resolusi apapun. Ya udah, kayak ya udah gitu. Cuman kalau misalkan berhasil lolos, ya udah berarti ada draft resolution yang lolos gitu. Terus gunanya apa nih kalau misalkan dua-duanya bisa-bisa aja? Gunanya adalah untuk menentukan which block performs the best. Nah, jadi kalau untuk menentukan best delegate siapa, juara 2-nya most outstanding siapa, itu bisa dilihat tuh dari bloknya. Oh, si ini ngemimpin bloknya sama pinternya nih, sama kerennya, sama si ini ngemimpin blok B gitu. Nah, karena sama-sama keren, si Cere bingung. Ini gue gimana cara milihnya? Dua-duanya bagus, dua-duanya pemimpin di bloknya. Yang mimpin tuh dia ini, dua ini. Oh iya, gue lupa. Gue bisa ngelihat dari blok mana yang ngelolosin DR. Oh, ternyata bloknya si A nih. Berarti dia lebih jago dong. Berarti kan dia lebih jago ngomong. Karena kan dia berhasil ngegaet quorum 2/3 tadi. Gitu. Si pemimpin yang blok selain si A ini, si B misalkan, itu juga jago mimpin. Tapi dia mimpinnya cuma bisa nggak memenuhi quorum. Cuma dapat misalkan 1/4 aja gitu. Instead of 2/3. Itu juga jadi hambatan juga. So that's how the simulation goes. Ini umum ya. Jadi misal ini kenapa nama orang ya? Jadi misalkan nama country-nya Adalea, ditanya tuh misalkan Adalea present or president voting ditanya. Biasanya nggak ditanya tapi cuman ngomong Adalea, terus Adalea-nya ngomong president voting. Oke. Terus Betty angkat placard bilang present. Ya udah berarti present. Ntar nanti di sini dihitung nih. Oh, present-nya 10, present voting-nya 15 gitu. Ini fungsinya apa nih dua ini? Ya cuman buat nentuin kira-kira nanti yang bisa voting dan abstain itu siapa aja gitu. Kalau 15 kan udah pasti tuh antara yes or no. Kalau 10 bisa jadi yes-nya cuma 7, no-nya cuma 2, yang lain ini 1 bisa juga gitu. Ini strategi mikir aja. Misalkan kalian ketemu 10 orang yang abstain. Kalian bisa nerka-nerka tuh. Oh, kalau misalkan abstain berarti gue nggak usah merjuangin dia deh. Kan dia present. Mending gue merjuangin yang present and voting. Milihnya kan yes or no. Yang kemungkinan no tinggal gue bujuk-bujuk aja, pakai skill diplomasi gue, negosiasi. That's also how a strategy works. Jadi kalau kalian paham dengan hitung-hitungannya, it will be easier for you to do the MUN gitu. Ini seperti biasa, ini yang tadi ya. Ini namanya agenda setting. Kapan sih ini dipakai? Ini biasanya kalau misalkan topiknya ada 2. Misalkan terorisme sama misalkan nuklir, terorisme dan nuklir. Kalau di Indonesia MUN-nya biasanya itu cuma bahas satu topik. Kalau di luar negeri biasanya dua-duanya dibahas, makanya conference-nya bisa 4 hari. Tapi kalau di Indonesia kan jarang. Jadi harus milih. Nah, nama memilihnya itu sesi milihnya namanya agenda setting. Di set agendanya mau yang mana nih? Misalkan setelah dipilih-pilih, caranya memutuskan buat bikin agenda setting. Terus dibuka siapa aja yang pengen topik A, boleh ngebela ya di sini. Nah, itu Indonesia, Malaysia, Singapura misalkan. Dia pengennya nuklir, topik A gitu. Terus ada juga Rusia, USA sama UK pengennya bahas terorisme, gimana dong? Nah, itu nanti si Indonesia, Malaysia, Singapura ini bakal ngomongin kenapa mereka setuju sama topik nuklir. Terus Rusia, Amerika dan UK itu bakal ngomongin ngedebat gitu ya selama 1 menit biasanya masing-masing.
itu ngomongin tentang kenapa mereka pengennya terorisme aja. Nah, nanti berdasarkan hasil debatnya ini, satu council bakal voting lagi. Votingnya untuk menentukan mana nih yang lolos topiknya. Karena ini nggak substance voting, cuman prosedur, kita pakainya majority 50% plus 1 gitu. Ternyata 50% plus 1 milih topik A nih, yang Indonesia, Malaysia, Singapura udah debatin tadi. Maka itu yang akan lolos dibahas 1 hari 2 hari full gitu. Rusia, Amerika, UK gimana? Mereka tetap bakal jadi delegate di sana. Tapi bedanya mereka nggak bakal ngomongin topik D gitu. So that's the agenda setting. JSL seperti biasa. Oke, yielding itu intinya adalah yielding itu kalau kalian masih ada remaining time, ingat ya di presentasi pertama pertemuan pertama, teman-teman bisa cek lagi PowerPoint-nya. Misalkan ada Abdur, Natasha, Betty. Abdur kan kalau GSL itu kan normal 1,5 ya, 1,5 menit max biasanya. Ada yang 2 menit, ada tergantung chair. Abdur cuma ngomong 1 menit, 0 second. Berarti kan ada sisa berapa? 30 detik dong. Kan maksimal 1,5 menit. Berarti yieldnya ke siapa? Ada 3 kan pilihannya. Bisa ke chair, bisa Q&A atau namanya POI, Point of Information, atau other delegate. Nah, kalau POI berarti 30 detik si Abdur ini buka sesi tanya jawab. Misalkan delegate of Indonesia has finished with its speech and would like to open a point of information. Biasanya gitu ngomongnya. Atau delegate of Indonesia would like to open a question and answer session. Chairnya bakal nanya nanti, Indonesia, you still have 30 seconds remaining. Where do you want to yield your time? Ditanya tuh, mau yield kemana lu, Dur? Gitu. Terus Abdur bilang Q&A aja deh. Nah, nanti chairnya akan buka. Delegate of Indonesia agrees to open a question and answer session for delegates who wish to ask a question to Indonesia. Please raise their placard. Nanti mereka bakal ngangkat placard. Nah, biasanya kalau kayak gini, yang milih itu kita, Indonesia, Abdur, bukan chairnya. Chairnya bakal ngomong, Delegate of Indonesia, you can choose which delegate to ask you. Nah, gitu. Kenapa? Mungkin ada yang nanya, Kak Abdur, kenapa kita POI? Kenapa kita nge-yield ke POI? Ini untuk showcase, lagi-lagi pamer. Kasih tahu ke chair bahwa kita mampu, kita bisa jawab jawaban pertanyaannya, dan kita emang paham, kita leader di sini. I know the question, I know the answer. Give me the question and I will answer the question. Gitu. Itu udah bagus. Bisa juga ke other delegate. Misalkan 30 menit, 30 detiknya Abdur ngasih itu ke delegate of Prancis. Itu buat nunjukin teamwork. Kalau misalkan si Abdur ini nggak rakus, dia ini teamworknya gede. Kan si Prancis jadi merasa seneng dong. Oh, si Abdur baik ya, masih gue 30 detik tambahan. Padahal gue nggak kepilih tadi. Akhirnya gue bisa ngomong deh. Akhirnya si Prancis ngomong itu ke negara-negara lain nih. Negara-negara lain, oh iya ya si Abdur baik ya. Kita join blognya Abdur aja yuk. Nah, itu MUN tuh intinya gitu. Pinter nggak sih kita ngegayat temen, ngegayat orang gitu. Negara tuh bisa setuju sama kita nggak sih? Jadi, negara kalian meskipun amburadul, kalau kalian jago narik-nariknya, you can win. You can have members yang banyak di blog kalian gitu. Oke, we still have 4 minutes left. Ini ada sisa 2. Formal debate nih yang tadi ya. MC ini biasanya 3-3. Jadi satu sesi MC ya, moderator call bisa 90 menit, satu sesi itu biasanya kayak cuma 5 atau 10 menit. Nah, itu per sesi itu satu sesi itu tiga delegate. Misalkan Mika ini nge-propose total time yang tadi ya, hitung-hitungan yang tadi 20 menit. Terus speaking time each-nya 2, berarti kan 10 delegate tuh. 10 delegate ngomong. Topiknya apa? Misalkan penyebab. Terus siapa lagi nih? Terus ada Davira pengen MC ya. Ini bisa MC, bisa UMC ya. Gitu. Kalau UMC berarti total time aja 20 menit. Nggak ada speaking time karena kan unmoderated gitu. Terus nggak ada topik juga. Kalau unmoderated kan bebas ngomong apa aja. Terus si Stephanie request-nya Stephanie request-nya moderated caucus. Dia pengennya cuma 10 menit aja deh. Age-nya 2. Berarti kan ada 5 delegate ngomong 2 menit masing-masing. Total 10-nya TT-nya, total time-nya itu 10 menit, ngomongin tentang solusi misalkan. Oke. Ingat, lagi-lagi kalau di MUN kan voting-nya itu selain harus kalau ini apa? Kalau ini majority apa quorum? Nah, mungkin bisa dijawab nih Zoom chat, ada yang masih ingat nggak? Kalau moderated caucus, majority atau 50% plus 1 atau 2/3. Can anyone guess? Ada yang masih ingat nggak?
Ini 50% plus 1 atau 2/3. Ada yang masih ingat moderated caucus itu hitung-hitungannya gimana? Untuk nentuin mosi mana yang lolos. Can anyone guess? Oke. Oke, Natali benar. Jadi 50% plus 1. Kalau 2/3 cuman voting di resolution aja gitu. Nah, dan ingat juga ya, ini juga penting ya. Kalau di moderated caucus itu topik tuh jangan kayak cuman cause solution, jangan, harus panjang ya. Misalkan root cause from the topic, misalkan, atau propose action of the topic. Jadi biasanya gini. Atau biasanya ada juga yang kayak cuman misalkan recommended steps. Misalkan for Arabic countries atau Asian countries, itu juga bisa. Pengennya difokusin kan gitu. Jadi ini juga bisa. Nah, pemilihannya gimana? Pilihannya berarti ya ini berdasarkan Mika duluan, kan Mika duluan nih. Mika, terus Davira kedua, Stefani ketiga. Yang di vote duluan siapa? Mika duluan pasti. Mika cuman dapat dari 50 delegate cuman dapat 20. Sedangkan 50% plus 1 kan 26. Yang nggak lolos, Mika nggak lolos. Terus si Davira lolos, ternyata dia 30 orang vote yes, ya udah berarti yang lolos ini, mosi ini saat ini yang lolos itu si Davira. Stefani dapatnya kalau misalkan di voting bisa 50. Tapi kan dia kan Stefani kan nggak di voting karena kan yang di voting duluan Davira. Kalau Davira udah menang, Stefani nggak dihitung gitu. So ini voting. Voting itu nanti akan nentuin siapa yes, siapa no, siapa abstain. Ingat, abstain nggak dihitung, yang dihitung itu berapa yes-nya, berapa no. Oke, ini penting juga ya. 2/3 itu yang say yes. Ya, ini ingat ya. 2/3 itu yang say yes. Jadi kalau misalkan ada 50, ya, ada 50, 2/3 50 berarti, oke itu nggak bisa ya koma ya. Misalkan ada 30 deh. 30 itu 2/3-nya berapa sih? Dari 30 berarti kan 20, ya 20 kan. Nah, 20 ini adalah 20 yang yes, ya. Bukan 20 yang yes plus abstain. Nah, ini salah. Jadi cuman yang yes. Jadi akan susah, iya. Kalian harus nyari 2/3 yang yes, bukan 2/3-nya yang abstain dan yes gitu, atau abstain aja, nggak bisa gitu. So itu simulnya ya. Mungkin karena udah jam segini, that will be all. Does anyone want to ask a question? Boleh banget di ask a question. If anyone wants to ask a question. Mungkin gue tunggu beberapa 1 menit 2 menit ya. Nanti filenya bakal di-share, recorded Zoom-nya juga bakal di-share. Paling enggak malam ini diusahakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, thank you guys for coming. I really appreciate your presence here. Kita ketemu lagi last class ya. Ini kan ketiga, keempat itu terakhir bahas tentang draft resolution dan juga tentang inti-inti resolusi itu apa aja gitu. So thank you for coming and see you guys in the 4th class. Okay, bye-bye. Thank you semuanya. Yes, you're welcome. Bye-bye.